Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang lagi sedih? Ada? Kenapa? Ada yang tidak down? Ada yang lagi happy? Oke, jadi di sini kakak akan menyampaikan materi mengenai emosi. Jadi nanti kalian akan dikenalkan mengenai macam-macam dari emosi. Nah, diantaranya tadi ada galau, ada senang, ada bersyukur, ada sedih, ada bete. Nah, itu namanya emosi. Oke, sebelum materi kakak sampaikan, kita breaking terlebih dahulu, oke? Oke, coba berdiri. Hadap-hadapan sama temennya. Oke, nah diperhatikan. Jadi ice breakingnya ini namanya hitam putih. Panggilan untuk kelas 7 dan kelas 8. 1, 2, 3. Oke, jadi permainannya seperti ini. Ada yang jadi hitam, ada yang jadi putih. Nah, nanti untuk permainannya ketika kakak bilang hitam, yang jadi hitam itu harus menangkap tangannya yang jadi putih. Jadi misalkan kayak gini, aku hitam, kamu putih ya? Aku kan hitam. Tapi kamu mengelak, jangan sampai kena. Paham? Oke, sekarang silakan ditentukan siapa yang hitam dan siapa yang putih. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Kita coba. 1, 2, 3. Hitam. Jadi yang hitam itu yang putih diusahakan jangan sampai kesentuh hitam ya. Oke, diulangi. Hitam. Hitam. Tangannya harus gini, nggak boleh gini. Putih. Oke, diulangi. 1, 2, 3. Putih. Lagi. Putih. Oke, jadi harus fokus ya. Harus tahu dia putih apa hitam. Gak boleh. Oke, diulangi lagi. 1, 2, 3. Hitam. 1, 2, 3. Putih. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, sudah semangat? Sudah. Oke, kita mulai ya. Mengenal emosi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Nggak kelihatan ya gambarnya. Bagaimana perasaannya hari ini? Happy. Ada yang sedih? Nggak ada ya? Oke. Apa itu emosi? Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu emosi sebelumnya? Yang dapat mengaruhi pikiran dan perilaku dan Sudah? Oke, kasih tepuk tangan buat temennya. Nah, benar. Jadi emosi itu reaksi perasaan seseorang terhadap situasi atau rangsangan tertentu
Jadi kalau misalkan di dalam kelas ada teman kalian yang rese, nah itu tergantung kita bagaimana meresponnya, bagaimana kita merespon situasi seperti itu. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi apa? Pikiran, perilaku, dan fisiologi tubuh. Emosi merupakan bagian dari pengalaman manusia yang mencerminkan bagaimana seseorang merespon dunia dan sekitarnya. Jadi, mengendalikan emosi itu sangat penting. Ketika bagaimanapun suasananya, kita itu perlu yang namanya mengendalikan emosi. Ketika suasananya kacau, berarti bagaimana kita cara mengendalikan emosi? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus berteriak meledak-meledak? Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Kita harus bijak dalam merespon suatu keadaan atau suatu situasi tertentu. Kemudian yang selanjutnya macam-macam emosi. Nah, emosi itu ada 3. Yang pertama ada emosi positif. Ada apa itu emosi positif? Contohnya senang, bahagia, kemudian bersyukur, kemudian harapan, terus kepuasan. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Misalkan kalian ketika ujian sudah belajar, kemudian mendapatkan nilai yang bagus, kemudian kamu bersyukur, kamu happy, kamu mendapatkan nilai yang baik, itu termasuk dalam emosi positif. Pintar. Kemudian yang kedua ada emosi negatif, yaitu seperti apa, Bu? Contohnya sedih, kecemasan, kemarahan, frustasi, kekecewaan. Nah, contohnya misalkan kalian kecemasan ya, misalnya gini. Kalian ada PR. Nah, seperti temanmu ini. Dia berarti mengalami apa ini? Prokrastinasi ya. Karena dia sebenarnya tugasnya harus dikerjakan di sekolah dan sekarang waktunya dikasih materi masih mengerjakan. Nah, pasti dia cemas karena apa? Karena belum selesai. Nah, itu juga termasuk dalam emosi negatif apa positif? Negatif. Jadi nggak boleh. Oke, yang selanjutnya ada emosi campuran, yaitu kombinasi antara emosi positif dan negatif. Jadi emosi negatif sama positif itu saling berkolaborasi. Contohnya seperti apa? Perasaan gugup sebelum presentasi. Misalkan kalian ada tugas presentasi, di kelompok kalian ternyata belum mengerjakan. Tadi malam belum siap-siap, belum pernah ngerjain kelompok. Kemudian sekarang harus disuruh tampil ke depan. Nah, kira-kira kalian gugup apa enggak? Panik apa enggak? Nah, itu termasuk dari emosi apa? Campuran. Kalian pernah mengalami yang mana? Semuanya pernah, oke. Ya, ini ciri-cirinya emosi marah. Tadi marah tergolong emosi apa? Negatif, oke. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau ciri-ciri fisik, detak jantung akan meningkat. Misalkan kalian marah dengan teman kalian, pasti kalian sudah ingin memukulnya. Nah, itu termasuk dari ciri-ciri detak jantung meningkat. Jadi pasti kalian ketika marah pasti detak jantungnya kalian bakal meningkat. Kemudian napas lebih cepat, wajah memerah. Tapi tergantung, kadang seseorang itu mengekspresikan marahnya bisa dengan diam. Oke. Kemudian yang selanjutnya ekspresi. Ekspresinya bagaimana? Berteriak, meluap-luap, berbicara dengan nada tinggi, kemudian melontarkan kata-kata yang kasar. Yang selanjutnya ada emosi sedih. Emosi sedih bagaimana ciri-cirinya, Bu? Ciri-cirinya yang pertama air mata keluar. Siapa di sini yang kalau sedih suka nangis? Nggak apa-apa, nangis itu termasuk dari mengekspresikan emosi. Menangis itu termasuk dari menyalurkan emosi dengan baik. Karena apa? Diperhatikan, karena apa? Ketika seseorang itu biasanya kalau sedih dan dia belum menangis, itu biasanya belum lega. Itu ada. Seseorang yang seperti itu ada, tapi memang
orang itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa nangis, ada yang nggak bisa nangis juga. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Tubuh terasa lemas dan bahu menunduk. Kemudian ekspresinya wajah muram, suara lembut dan bergetar. Yang selanjutnya ada emosi takut. Nah, emosi takut itu juga sama, jantungnya akan berdebar karena dia panik, takut. Kemudian keringat dingin, tubuh gemetar, seperti orang yang belum sarapan. Yang selanjutnya matanya terbuka lebar, tubuh kaku dan mencoba menjauh. Selanjutnya ada emosi terkejut. Itu ciri-cirinya ada denyut jantung tiba-tiba meningkat, tubuh tersentak dan mulut terbuka, mata melebar atau melompat kecil. Yang selanjutnya ada emosi senang. Nah, emosi senang ini pasti yang sering dirasakan oleh teman-teman. Contohnya seperti apa? Senyum lebar, tubuh terasa ringan, kemudian energi meningkat, tidak malas, kemudian wajah berseri-seri, bersemangat. Nah, itu termasuk dari emosi senang. Kemudian kira-kira munculnya emosi itu dari apa saja sih, Kak? Siapa yang tahu? Munculnya emosi dari apa? Coba salah satu ada yang berani baca? Ayo tuh. Nggak kelihatan? Kelihatan ya? Saya tunjuk aja. Ini Mas Felix. Ayo dibaca. Iya. Faktor internal pemikiran negatif, pengalaman masa lalu konsisten, dan yang rendah, kelelahan fisik atau mental. Faktor eksternal, tekanan akademik, konflik dengan teman atau keluarga, lingkungan yang Oke, kasih tepuk tangan buat teman kalian. Benar ya, jadi ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor internal itu yang dari diri. Kalau eksternal itu dari luar. Internal ada apa? Pemikiran negatif, kemudian pengalaman masa lalu, persepsi diri yang rendah, dan kelelahan fisik atau mental. Jadi munculnya emosi itu bisa dari pemikiran negatif. Misalkan kalian itu mau disuruh maju, tapi kalian sudah takut duluan. Nanti kalau aku nggak bisa gimana? Nanti kalau aku jelek di depan gimana? Padahal itu belum tentu terjadi. Kalian sudah takut duluan, kalian nggak berani maju. Padahal itu belum tentu terjadi. Siapa tahu kalian maju bisa menunjukkan dengan maksimal. Nah, itu juga termasuk dari penyebab munculnya emosi, itu salah satunya pemikiran negatif. Kemudian pengalaman masa lalu. Nah, trauma. Misalkan kalian dulu pernah ikut lomba pidato bahasa Indonesia dan ternyata kalian kalah karena misalkan suaranya kurang keras. Nah, ketika kalian mau diikutkan lagi, kalian trauma. Dulu aku kalah, nggak mau ikut lagi. Nah, itu termasuk dari pengalaman masa lalu, itu juga bisa dapat mempengaruhi munculnya emosi. Kemudian persepsi diri yang rendah. Kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri. Aku nggak mampu, aku nanti nggak bisa gini. Nah, itu juga termasuk munculnya emosi. Jadi kalian harus percaya diri sama kemampuan kalian, bahwa aku itu mempunyai potensi, bahwa saya itu mampu, bahwa saya itu bisa melaksanakan dengan maksimal. Jadi pemikiran-pemikiran negatif, anggapan bahwa diri kita itu rendah, itu harus dihilangkan, nggak boleh dibiasakan. Oke, yang selanjutnya ada faktor eksternal. Ini faktor dari luar, yaitu tekanan akademik. Kemudian ada konflik dengan teman atau keluarga, lingkungan yang tidak mendukung, ataupun apapun media sosial yang berlebihan. Nah, contohnya apa? Misalkan di tekanan akademik, kemudian di konflik dengan teman. Kalian misalkan ada masalah dengan teman, kemudian itu menjadi alasan kalian untuk tidak mau maju. Nah, itu juga termasuk dari munculnya emosi. Kemudian paparan media sosial, misalkan kalian menjumpai berita mengenai
mengenai misalkan tentang tadi ya ikut lomba. Kemudian di media tersebut, di media sosial tersebut beritanya itu medianya pidatonya jelek-jelek. Misalnya anaknya gimana, nggak menang, kemudian karena gini-gini. Lah dari situ kalian bisa mencerna dan kalian bisa menyimpulkan bahwa wah aku nanti takut kayak ini. Nanti kalau aku viral diberitakan kayak gini gimana? Lah itu juga termasuk dari munculnya emosi dari faktor eksternal. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak ketidakmampuan mengendalikan emosi. Nah, ini bagaimana Bu ketika saya tidak bisa mengendalikan emosi? Contohnya, contoh kecil. Kalian berantem, kalian di dalam kelas misalkan ada teman kalian yang kesal. Kemudian kalian nggak bisa mengendalikan emosi kalian. Kamu marah-marah, kamu meledak-meledak. Apa yang akan terjadi setelahnya? Bertengkar, kamu nggak mau berteman sama ini lagi. Nah, makanya ketika kita emosi itu, kita harus memikirkan terlebih dahulu setelah ini bakal bagaimana. Kita harus berpikir terlebih dahulu. Ketika nanti saya memukul teman saya, apa yang akan terjadi? Apakah masalahnya cepat selesai? Tidak. Nah, maka dari itu kita itu sangat perlu atau sangat penting untuk mengendalikan emosi kita. Nah, makanya di sini kakak menjelaskan mengenai mengenal emosi, dikasih tips bagaimana nantinya mengendalikan emosi dan bagaimana akibatnya, ya tujuannya seperti itu agar kalian dapat mengendalikan emosi dengan baik. Oke. Selanjutnya ada teknik. Nah, ketika tadi sudah dijelaskan tentang dampaknya, sekarang bagaimana tekniknya, bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi tersebut. Yang pertama ada apa? Teknik pernafasan. Nah, jadi ketika kalian lagi emosi, kalian bisa tarik nafas dulu. Kemudian dikeluarkan. Nah, dari situ kalian bisa mulai berpikir, apakah ketika saya marah nanti, saya memukuli teman saya ini apakah baik nantinya? Nah, dari pernafasan itu nanti kamu bisa berpikir lebih jernih. Kemudian yang kedua berpikir positif. Nah, tadi berpikir negatif kan dapat menimbulkan masalah, ya, dapat menimbulkan emosi. Maka dari itu tekniknya ada berpikir positif. Kemudian relaksasi. Relaksasi itu mencari ketenangan. Jadi kamu itu bisa misalkan tenangnya kamu itu lagi membaca buku. Berarti kamu bisa membaca buku dulu. Kemudian bisa tergantung orangnya ya. Kalau relaksasi itu tergantung orangnya. Seseorang tuh memang mencari ketenangannya dengan cara berbeda-beda. Ada yang bersepeda, ada yang harus diam, main HP, main game. Nah, itu beda-beda. Kemudian ada komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu kita harus memunculkan kata-kata yang lebih baik. Nggak boleh pakai kata-kata kah? Kemudian menulis jurnal emosi. Nah, ketika kalian setelah emosi, kalian bisa menulis di buku kecil kalian atau catatan kalian bahwa hari ini aku gini dan aku mengalami seperti ini. Nah, itu juga dapat mengendalikan emosi. Kemudian latihan fisik, bisa berolahraga, bisa bersepeda, itu akan menambah apa ya? Lebih hidup, maksudnya lebih hidup kalian itu lebih fresh gitu, enggak yang suka emosi, suka marah-marah. Kalau suka olahraga itu biasanya seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu mencari dukungan sosial. Nah, dukungan dari orang tua, dukungan dari guru, dan dukungan dari teman itu juga sangat berpengaruh dalam pengendalian emosi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi nanti kalian saya akan menunjuk beberapa teman kalian untuk menampilkan role playing atau menampilkan sebuah cerita yang mengenai emosi. Nanti akan saya tunjuk ada 4 anak. Jadi nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana ekspresinya atau bagaimana cara mengendalikan emosi kalian di depan kelas gini. Oke, siap? Siap. Oke. Oke, jadi nanti kalian akan memerankan role playing atau bermain peran dengan judul Ketika Emosi Datang. Nah, di sini ada 4 tokoh. Yang pertama Rani,
kemudian Dita, Pak Andi, dan narator. Nah, oke, di sini saya akan menunjuk yang akan mempraktekkan di depan. Yang menjadi Rani, yang pakai kacamata. Silakan maju, Mbak. Kemudian yang menjadi Dita, cewek ya, mbaknya ini. Ayo maju. Kemudian yang menjadi Pak Andi, yang paling belakang, ini, masnya ini. Yang jadi narator, Felix. Masya Allah. Oke, maju. Tepuk tangan buat teman kalian. Nah, jadi nanti teman-teman kalian yang sudah berdiri di depan ini akan mempraktekkan role playing atau bermain peran dengan judul Ketika Emosi Datang. Felix sebagai Narator. kemudian Fahmi sebagai kemudian Mbak siapa ini? Mbak Gandhi sebagai Cita, kemudian Mbak Zainab sebagai apa? Rani. Oke. Jadi nanti teman-teman dapat menyaksikan role playing dari mereka nanti apa hal yang kalian dapat dari peran mereka masing-masing. Oke, mari kita saksikan. Silakan. Kamu sini dulu. Kamu kan belum toh. Narator baca dulu di depan. Dibaca yang keras. Siang itu Rani tampak duduk sendiri di pojok kantin dengan wajah murung. Ia baru saja menerima hasil ulangan matematika yang nilainya di bawah harapan. Ayo, Dita. Terus, ayo. Dengarkan, hello. Kamu ke sana dulu. Kedua, narator. Maju. Melihat Rani masih emosional, kita mengajaknya ke ruang BK Kamu untuk duduk. berbicara dengan Pak Andi. Duduk. Iya, langsung lewat duduk. Pak Andi. Selamat siang. Selamat siang, Rani dan Rita. Ada yang bisa Kakak bantu? Terima kasih, selamat datang Rani. Boleh cerita apa yang kamu rasakan? Wajar kalau merasa itu. Tapi kamu tahu nggak, mengelola emosi itu penting. Coba kita tarik nafas dalam-dalam, duduk sama-sama. Kalau mau sudah berenang, berarti kita cari solusi mau belajar baru, atau mungkin kita bisa buat jadwal belajar rutin. Nah, tapi itu Ini kamu ya. emosi itu langkah awal yang baik. Selanjutnya kita belajar mengekspresikan dengan cara yang sehat. Masuk ke mana? Tengah. Yang keras. Beberapa hari kemudian, Rani tambah lebih tenang dan mulai belajar rutin bersama kita dan bimbingan Pak Andi. Ayo Dita. Ayo.
Oke, pesan moralnya dibaca. Mengelola emosi. Mengelola emosi bukan berarti menahan emosi, tapi memahami, menerima, dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Oke, kira-kira dari role playing atau bermain peran tadi, pesan moral apa yang dapat kalian tangkap? Coba yang bisa angkat tangan. Oke, silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Felix dari kelas 8, nomor absen 9. Oke, apa pesan moralnya? Pesan moral tadi menceritakan tentang mengelola emosi bukan berarti menahan emosi, tapi memahami, menerima, dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Oke, tepuk tangan buat Mas Felix. Benar sekali dari yang dikatakan oleh teman kalian bahwa mengelola emosi itu bukan berarti menahan emosi. Jadi ketika kalian emosi itu bukan kok harus ditahan, bukan, tapi perlu diekspresikan, perlu disalurkan dengan baik, namun harus tetap dengan menggunakan hal-hal yang positif. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan harapannya setelah kalian mendapatkan materi mengenai mengenal emosi dan mengelola emosi, kalian dapat mengelola atau merespon situasi dengan baik. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.